Come on, let's get out of here, okay? Donna, huh? Hey, are you all right? She found her sister. You lost? It's the place where they're holding Chris. They're wiping out all the evidence. Rin's back. Why on earth would she come in? No. This Decker guy. Episode 6. Malam itu Donna kembali ke gudang Pownal. Dia menemukan foto Ben di atas meja kerja ayahnya. Donna terlihat marah melihat foto Ben. Di saat bersamaan, Aldon juga sedang menuju ke tempat itu. Dan ternyata ia melakukan pencarian Donna tanpa sepengetahuan pimpinannya. Aldon adalah seorang ahli biologi kelautan yang sangat terobsesi dengan putri duyung. Bertahun-tahun dia hanya meneliti tentang mermaid. Mendengar suara dari luar, Donna segera mengeceknya. Dia kaget melihat orang yang selama ini menyiksanya berada di tempat itu. Sementara itu, Rin masih terus memikirkan Donna. Dia sangat kesal karena Donna tidak mempercayainya. Maddie meyakinkan Rin bahwa suatu hari nanti Donna akan percaya pada mereka. Ketika Ben pamit ke kantor, dia mencium Maddie seperti biasanya. Sontak saja si Rin juga ikut berdiri dan langsung mencium Ben dan berkata I love you. Wow, dan lagi-lagi Maddie hanya tersenyum dan berkata kalau kemarin ia juga dicium Rin. Mereka menganggap ciuman Rin adalah bentuk kasih sayang Rin karena Rin sudah mempercayai mereka. Sistem kerja dan penjualan yang tak lagi dilakukan di pasar lokal membuat perusahaan Pownal mendapat kritikan dari berbagai pihak. Ben menyarankan agar penangkapan ikan dilakukan dengan sistem ramah lingkungan. Ayahnya akan mempertimbangkan usulan Ben asalkan dia mau menghadiri acara penggalangan dana ibunya. Ayahnya memberitahu bahwa ibunya baru saja mendapat penolakan uji klinis. Ben pun menyetujuinya. Scene berpindah ke Aldon yang sedang berada di rumah apung. Ia mencurigai retakan di dinding berhubungan dengan Donna. Tak lama kemudian, Jerry muncul. Setelah Aldon memperkenalkan diri, Jerry memberitahu kalau Ben sedang berada di acara penggalangan dana ibunya. Di rumah Helen, Donna mengutarakan keinginannya yang ingin bertemu Rin. Helen pun segera menghubungi Rin. Sesampainya di rumah Helen, Maddie kaget melihat Donna. Dia penasaran bagaimana mungkin Helen bisa menemukan Donna. Bagaimana Helen begitu mengenal mereka. Dan apa sebenarnya hubungan Helen dengan mereka? Maddie mulai mencurigai Helen sengaja menyembunyikan sesuatu darinya dan Ben. Di sisi lain, Rin Donna kembali berbaikan. Rin meminta waktu untuk berbicara empat mata dengan Donna. Donna berkata bahwa Ben juga orang jahat karena dia melihat foto Ben. Rin berkata itu adalah ayahnya dan Ben tidak terlibat. Lagi-lagi hal itu membuat Donna marah. Dia berpikir Rin selalu membantu dan membela manusia bukan kaumnya. Donna meminta Rin untuk tidak percaya pada manusia. Dia menceritakan pada Rin bagaimana siksaan yang dialaminya di lab. Heart! Rin sangat sedih mendengarnya. Ia berkata pada Helen, ia merasa kesakitan ketika Donna menceritakan penyiksaan yang dialaminya. Helen pun menenangkan Rin. Sementara itu polisi terus menyelidiki kasus Rin. Mereka mencurigai Donna dan Rin adalah pengguna narkoboi jenis baru. Hal itu terlihat dari wajah dan juga kasus mereka yang sama. Aldon yang sudah berada di Bristol Cove tak sengaja terlihat oleh Crash. Mereka melaporkan pada Ben. Xander yakin kedatangan Aldon ke kota mereka untuk mencari Donna si putri duyung. Tapi Ben masih saja merahasiakan hal itu dari Xander. Malam itu Ben dan Maddie menyelidiki identitas Aldon. Mereka menemukan fakta bahwa dia adalah seorang ahli biologi kelautan yang khusus meneliti tentang mermaid. Namun teori mermaidnya ditolak oleh semua kampus hingga akhirnya Angkatan Laut merekrutnya. Itu sebabnya sekarang dia bekerja secara rahasia di bawah pimpinan militer Angkatan Laut. Mereka khawatir akan keselamatan Rin dan Donna. Ben yakin Aldon akan melakukan apapun untuk bisa mendapatkan Donna kembali. Maddie curiga Ben menyimpan sesuatu darinya. Sebelumnya Ben meminta maaf karena tak jujur pada Maddie. Ben memberitahu bahwa mitos nyanyian siren bukan hanya sekedar lagu. Dia mengetahuinya ketika pertama kali bertemu. Saat itu Rin bernyanyi untuknya.
Suara itu terus-menerus ada di kepalanya. Dia bahkan tak bisa menjelaskannya. Dia hanya merasa nyanyian itu seperti obat yang dibutuhkannya. Mendengar itu, Maddie merasa sedih karena Ben menyembunyikan itu darinya. Malam pun tiba. Ben bersama Maddie menghadiri acara penggalangan dana ibunya. Maddie bertemu ayah Ben. Berbeda dengan ibu Ben yang tak menyukai Maddie, ayah Ben justru sangat menyukai Maddie dan merestui hubungan mereka. Ibunya berkata pada Ben bahwa ia telah menemukan seorang dokter terbaik yang bisa menyembuhkan kakinya. Saat dokter itu tiba, betapa terkejutnya Ben. Ternyata orang yang dimaksud ibunya adalah Aldon. Aldon berkata bahwa penelitian yang dilakukannya baru-baru ini tidak mengecewakan. DNA makhluk langka yang ia temukan membuahkan hasil dan terbukti bisa menyembuhkan kelumpuhan. Ben marah pada Aldon karena memberikan harapan palsu pada ibunya. Namun Aldon tetap pada keputusannya. Ben mengatakan bahwa dia tahu apa yang terjadi pada Aldon. Dan juga tujuannya ke kota mereka bukanlah untuk ibunya, tetapi mermaid. Ben mengetahui kalau Aldon terkena nyanyian siren yang membuat hidupnya tak pernah tenang. Dan juga Aldon melakukan penyelidikannya ke kota itu tanpa sepengetahuan pimpinannya. Aldon terkejut, kok bisa Ben mengetahui semuanya? Aldon memohon pada Ben agar mempertemukannya dengan Donna. Jadi Aldon belum mengetahui ya kalau ada 2 mermaid di kota itu. Ben membuat kesepakatan dengan Aldon. Dia akan mempertemukannya dengan Donna asalkan Aldon mau membatalkan semua rencananya yang berhubungan dengan penangkapan mermaid, termasuk memutus kontrak antara Coastal Mills dan perusahaan ayahnya. Aldon terpaksa menyanggupinya. Dia memberitahu Ben malam ini kapal pemerintah sudah menurunkan pukat dan memasang umpan untuk menangkap para mermaid. Ben dan Maddie segera menelpon Helen. Ben meminta Rain untuk tidak keluar rumah karena pria yang menangkap Donna sedang mengincar Donna. Donna yang sekarat dan harus masuk ke air terpaksa harus bertahan di rumah Helen. Ketika sedang bersama ibunya, tiba-tiba suara siren terdengar lagi. Bukan hanya Ben, Aldon juga mengalaminya. Mereka bertiga segera mencari asal suara tersebut. Ternyata benar itu adalah panggilan Donna. Melihat Donna, Aldon sangat bahagia sekali. Dia tak menyadari kalau nyawanya sedang terancam. Dia meminta maaf atas semua kesalahannya. Dia berusaha membujuk Donna agar kembali bersamanya sembari menyiapkan alat suntik. Tiba-tiba dari arah belakang Aldon, Sirin muncul. Aldon sangat terkejut. Ia tak menyangka akan bertemu 2 mermaid sekaligus. Saat Rin akan menyerang Aldon, Ben dan Maddie muncul. Rin yang sudah terlanjur dendam pada Aldon langsung menyerangnya. Ben dan Maddie berusaha menghentikan Rin dan mengatakan bahwa spesiesnya sedang terancam. Ben memaksa Aldon untuk segera menghentikan kapal militer yang sudah menurunkan pukat. Sayangnya, pihak militer tak mau melakukannya. Mereka mengabaikan permintaan Aldon. Mendengar itu, Rin sangat marah dan akan membunuh Aldon. Namun itu berhasil dihentikan oleh Ben. Rin kecewa karena Ben melindungi Aldon dan tak memihaknya. Dia segera mengajak Donna pergi dari tempat itu dengan perasaan kecewa. Donna berkata bahwa dia akan membunuh semua manusia. Namun Rin mengingatkannya hanya boleh membunuh yang jahat saja. Donna yang marah karena Rin masih saja membela manusia memutuskan pergi seorang diri. Di pelabuhan, Chris melihat Donna. Xander yang mengetahui kalau wanita itu adalah Donna si putri duyung segera berlari untuk menghentikan Donna. Namun sudah terlambat. Donna sudah masuk ke air. Xander benar-benar terkejut melihat perubahan Donna di dalam air. Dia tak menyangka bisa menyaksikan perubahan bentuk mermaid secara langsung. Dia segera menghubungi Ben dan mengatakan semua yang dilihatnya. Dia meminta Ben untuk pergi bersamanya menangkap mermaid tersebut malam itu juga. Di akhir episode, Rin yang sudah bersiap-siap masuk ke air tiba-tiba dihentikan oleh polisi. Dan kita masuk episode 7.
Rin akhirnya tertangkap dan dimasukkan ke sel. Marissa menjelaskan pada sheriff mereka belum mengetahui jenis obat apa yang dikonsumsi oleh Rin. Yang jelas dia menjadi sangat kuat di bawah pengaruh obat tersebut. Marissa memastikan akan segera menangkap komplotan Rin yaitu Donna dan kawan-kawan. Sheriff lalu menginterogasi Rin. Dia menunjukkan semua foto-foto di TKP. Rin menjawab semua pertanyaan sheriff dengan lancar, termasuk pembunuhan yang dilakukannya. Jelas saja sheriff tak mempercayainya, karena mustahil Rin yang seorang gadis bertubuh kecil bisa membunuh Donnie yang bertubuh besar. Untuk itu sheriff bertanya lagi, siapa yang membantunya? Dengan santuy Rin menjawab, Ben dan Maddie. Sontak saja jawaban Rin membuat sheriff terkejut. Sheriff memerintahkan Marissa untuk segera menjemput Maddie. Di pelabuhan, Sander, Ben, dan kawan-kawan sedang bersiap-siap untuk menangkap Donna. Ben memberitahu Sen bahwa mereka akan berhadapan dengan militer angkatan laut, karena bukan hanya mereka yang melakukan pemburuan mermaid. Pihak militer juga mengincarnya, dan mereka sudah berada di lokasi tersebut. Ben menyarankan untuk membuntuti mereka saja, dan jika militer berhasil menangkapnya, mereka akan memotong jaringnya dan merebut putri duyung tersebut sebelum pihak militer mengambilnya. Namun sebelum berlayar, Ben meminta Sander untuk meminta izin terlebih dahulu pada ayahnya. Tapi Sen nggak mau karena itu hanya akan mengulur waktu saja. Sander yang akan bertanggung jawab jika ketahuan ayahnya. Berangkatlah mereka menuju lokasi yang sudah ditentukan. Kembali ke Maddie. Ketika ia sedang memberikan titik koordinat lokasi angkatan laut pada Ben, Maddie dikagetkan dengan kemunculan Marissa yang datang menjemputnya. Maddie heran kok bisa ayahnya memerintahkan bawahannya untuk membawa paksa ke kantor polisi. Sheriff dan Maddie punya perjanjian untuk saling jujur satu sama lain. Sheriff yang terlihat kecewa karena dibohongi putrinya meminta Maddie untuk jujur tanpa ada paksaan. Dia memberikan kesempatan pada Maddie untuk mengakui kesalahannya yang telah menyembunyikan buronan. Sambil marah-marah Maddie berkata, tak mungkin ia mengakui sesuatu yang tak ia ketahui. Saat ayahnya menyebut nama Rin, Maddie sangat-sangat terkejut. Dia menceritakan semuanya kepada ayahnya, tapi tidak dengan rahasia tentang Rin ya. Ayahnya juga terkejut, ternyata Maddie juga mengetahui tentang Donna. Dia tak menyangka anaknya tega menyembunyikan dua buronannya. Untuk meyakinkan ayahnya bahwa Rin dan Donna bukanlah penjahat, ia meminta bertemu Rin. Ayahnya menyetujuinya. Kembali ke kapal, tanpa sepengetahuan Sander ternyata malam itu ayahnya nginap di kapal. Sang kapten kapal marah mengetahui kapalnya berlayar tanpa izinnya. Sempat terjadi perdebatan antara ayah dan anak. Sang kapten langsung mengambil alih kemudi dan ingin membawa kapal itu kembali ke pelabuhan. Namun Ben berhasil meyakinkannya untuk menyelamatkan area penangkapan mereka yang diambil alih oleh pihak militer. Singkat cerita, kapal mereka sudah berada di lokasi. Namun keadaan di tempat itu terlihat sangat sunyi dengan kabut yang cukup tebal. Walaupun berkabut, harusnya radar tetap bisa mendeteksi adanya sebuah kapal. Namun tak terlihat apapun di radar. Dan tiba-tiba kapal itu muncul di hadapan mereka dan hampir menabrak kapal mereka. Untung saja sang kapten dengan cepat menghindarinya. Anehnya, kapal pukat militer bernama Cortez terlihat sangat sepi. Mereka segera memeriksanya. Sesampainya di kapal, nampak pemandangan yang cukup mencengangkan. Mereka tak menemukan satu orang pun di kapal itu. Hanya terlihat bekas peluru dan darah di mana-mana. Bahkan mayat para awak pun tak terlihat. Cruise menemukan satu tombak aneh yang terbuat dari limbah laut atau cangkang. Mereka juga menemukan kurungan untuk marmet. Suasana semakin mencekam, seperti ada yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Merasa tak aman, mereka segera meninggalkan Cortez dan menjauhi kapal itu. Kembali ke kantor polisi. Maddie meyakinkan Rin agar percaya pada ayahnya dan memberitahu keberadaan Donna. Rin berkata Donna saat ini sedang berada di laut untuk menghentikan orang jahat.
Mendengar itu, Maddie langsung teringat kepada Ben karena Ben juga berada di laut. Rin kaget mengetahuinya. Ia berkata Ben sedang dalam bahaya dan harus segera menghentikan saudarinya sebelum Ben terbunuh. Melihat Rin dan Maddie panik, Sheriff menjadi bingung dan marah. Dia tak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Dia tak akan melepaskan mereka berdua sebelum dia mengetahui kebenarannya. Dengan terpaksa, Maddie memberitahu identitas Rin yang sebenarnya. Untuk membuktikan ucapannya, Maddie meminta air laut dari akuarium ayahnya. Ketika air laut itu mengenai tangan Rin, seketika itu tangannya berubah dan membuat Rin berteriak kesakitan. Sheriff yang menyaksikan perubahan itu sangat terkejut. Ia tak menyangka makhluk mitos itu berada di hadapannya. Scene berpindah ke kapal Xander yang sedang dalam perjalanan kembali ke pelabuhan. Xander dan ayahnya kembali berdebat. Xander tak mau kembali tanpa hasil, sedangkan ayahnya lebih memilih keselamatan krunya. Xander mengeluarkan semua unek-uneknya. Dia bosan terus-menerus mendapat tekanan dari ayahnya dan harus selalu menuruti perintah ayahnya. Dan tiba-tiba mesin di kapal itu mati. Suasana semakin mencekam. Mereka mendapat teror dari dalam laut. Xander dan ayahnya pergi untuk memperbaiki mesin. Sementara Ben dan kawan-kawan yang sedang berjaga di dek kapal tiba-tiba mendapat serangan tombak dari arah laut secara bertubi-tubi, disusul dengan kemunculan putra duyung atau merman dengan tombak di tangannya. Pertarungan antara merman dan manusia tak terelakkan lagi. Ben dan Xander segera mengejar merman yang masuk ke dalam kapal. Mereka berhasil mengurung merman tersebut. Dari arah lain, Donna muncul dan mengeluarkan nyanyiannya pada Chris. Calvin yang melihat Chris mulai terhanyut dan terhipnotis oleh suara siren berusaha menghentikannya. Mendengar teriakan Calvin, Ben segera naik ke dek dan menyelamatkan Chris dari Donna. Akhirnya mesin di kapal itu berhasil diperbaiki. Sang kapten segera melanjutkan perjalanan. Ben dan Xander kembali ke ruangan di mana mereka mengunci merman. Sesampainya di sana, mereka hanya menemukan ekor duyung, yang artinya si merman sudah berubah menjadi manusia. Tanpa sepengetahuan siapapun, si merman sudah berada tepat di belakang sang kapten dan langsung menusuknya dengan tombak. Mendengar teriakan ayahnya, Sen dan kawan-kawan segera berlari ke ayahnya. Namun sayang, nyawa sang kapten tak tertolong. Sebelum meninggal, ayah dan anak saling minta maaf atas keegoisan mereka masing-masing. Xander yang merasa bersalah atas kejadian yang menimpa ayahnya merasa sangat-sangat menyesali perbuatannya. Sang ayah tak menyalahkannya dan memberikan kapal tersebut kepada Xander. Dad. Dad. Come on, Dad. Suasana berduka masih terlihat di mata mereka. Namun mereka masih harus memikirkan jawaban yang akan diberikan pada petugas, keluarga, dan juga teman-teman atas kematian sang kapten. Mereka tak mungkin memberitahu bahwa merman masuk ke kapal dan membunuh kapten, karena tak akan ada yang mempercayainya. Justru sebaliknya, mereka lah yang akan menjadi tersangka sebagai pembunuh kapten. Mereka terpaksa harus berbohong bahwa terjadi kecelakaan yang membuat sang kapten mati tenggelam. Saat matahari terbit dengan rasa duka yang mendalam dan perasaan sedih yang tak tertahankan, mereka menenggelamkan tubuh sang kapten. Aduh, sedih benar bagian ini. Di kantor polisi, Marissa mempertanyakan keberadaan Rin. Dengan santai, Sheriff menjawab bahwa dia telah melepaskannya karena tak ada bukti yang memberatkannya sebagai tersangka. Marissa kaget mendengarnya. Marissa yang tadi keberatan dengan keputusan Sheriff terpaksa menerimanya ketika Sheriff berkata Maddie adalah saksinya. Dia sedang bersama Maddie saat pria itu terbunuh. Kecuali Marissa menganggap Maddie berbohong.
Maddie meminta maaf pada ayahnya karena telah merusak perjanjian mereka. Sang ayah dengan senang hati memaafkannya. Motor. Kapal Pukat Cortez berhasil diamankan pihak militer. Terjadi perdebatan antara Aldon dan pimpinannya. Dia menyalahkan Aldon atas kematian krunya karena Aldon mengetahui hal itu akan terjadi sehingga dia meminta operasi dibatalkan. Iya benar, tapi kan Laksamana nggak mau mendengarnya dan tetap memerintahkan untuk melanjutkan penangkapan. Salah siapa halo? Aldon yang tak bisa menerima pernyataan pimpinannya menjadi marah dan berkata, bukan kita yang meremehkan Mermaid, tapi kau sendiri yang meremehkannya, sambil berlalu dari hadapannya. Di akhir episode terlihat Xander dan Ben yang masih berduka atas kematian ayah Xander dan bersambung. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Thanks for watching and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.